Shalom, selamat hari baru Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur. Dan pada kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan di sana, yaitu ayat yang ke-6, ayat 9, dan juga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Tetapi Saulus, disebut juga Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, firman Tuhan yang kita baca ini sangat menarik. Dan izinkan saya memberi judul renungan ini, Anak Yesus yang berkelakuan iblis. Mengapa begitu? Karena di dalam ayat yang ke-6 kita tadi menemukan sebuah laporan dari Lukas yang menulis Kisah Para Rasul. Ketika Paulus sampai di Pafos, dia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Bar-Yesus. Sementara di dalam ayat yang ke-8, nama orang ini dalam bahasa Yunani adalah Elimas. Menarik karena Lukas mencatat nama Bar-Yesus yang diikutkan di dalam Kisah Para Rasul. Bar-Yesus adalah nama Aram, sedangkan sekali lagi nama Yunani adalah Elimas. Nama Bar-Yesus, kata bar di sana dalam bahasa Aram berarti anak. Dalam bahasa Ibrani ben, dalam bahasa Arab bin. Kata bar berarti anak. Bar-Yesus berarti anak Yesus. Menarik. Paulus dan Barnabas memberitakan Yesus Kristus, tetapi di sana ada seorang lain yang bernama anak Yesus atau Bar-Yesus. Berbeda dengan berita yang disampaikan oleh Paulus dan juga Barnabas, Bar-Yesus di sini, si anak Yesus di sini punya kelakuan yang berbeda dengan apa yang Paulus dan Barnabas sampaikan, di mana dia adalah seorang tukang sihir dan juga nabi palsu. Bukan hanya itu saja, Paulus menghardik dengan keras bahwa Bar-Yesus, si anak Yesus, tentu ini Yesus yang lain, bukan Yesus Kristus, bukan hanya seorang ahli sihir, bukan hanya seorang nabi palsu, tapi hidupnya diwarnai dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Lalu kemudian dikatakan di sana musuh segala kebenaran. Dan yang dilakukan adalah berusaha membelokkan jalan kebenaran atau jalan lurus yang diberitakan oleh Paulus dan Barnabas. Mereka berdua memberitakan Yesus yang sejati kepada anak Yesus yang berkelakuan iblis. Ini menarik. Disebut sebagai anak Yesus, tentu saja Yesus sekali lagi Yesus yang lain, nama Yesus yang lain. Tapi hidupnya tidak berkesesuaian dengan Yesus yang Paulus dan Barnabas beritakan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, bukankah kita sering disebut, dipanggil sebagai pengikut Kristus atau anak-anak Yesus? Kehidupan kita tentu saja jangan sampai seperti Bar-Yesus yang disebut di dalam teks firman Tuhan ini. Hanya namanya, hanya labelnya, hanya sebutannya anak Yesus, tetapi perbuatannya, kelakuannya, pola hidupnya seperti anak iblis. Saya yakin bahwa Lukas punya maksud ketika mencatut nama Aram dari tokoh ini, tokoh Elimas ini, tujuannya untuk menunjukkan jangan sampai para pembacanya hidup seperti Bar-Yesus. Namanya saja melekat, tetapi perbuatannya tidak seperti identitas atau label yang ada pada dirinya. Mari kita hidup sesuai dengan label yang melekat kepada diri kita. Kita adalah anak-anak Yesus, mari kita hidup seperti Yesus. Kita adalah anak-anak Yesus, mari punya tindakan, punya pola pikir, punya keputusan-keputusan hidup yang mencerminkan siapa diri kita. Di dalam firman Tuhan ini menolong kita untuk terus hidup dan terus berdoa supaya kita semakin serupa dengan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena ada firman Tuhan yang terus kami nikmati sebelum kami memulai hari ini. Kami mohon supaya Tuhan memberkati kami
segala aktivitas kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan kami doakan, kiranya anugerah dan sejahtera Tuhan atas mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.